kader Posyandu Sidang Makmur maupun Pondok Makmur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di balai penyuluhan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara kader Posyandu Sidang Makmur maupun Pondok Makmur. Pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Maris KB dan kader gizi, ketiga sambutan, keempat lain-lain, dan kelima penutup. Baiklah, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Maris KB yang akan dipimpin oleh Mbak Bil. Pada Mbak Bil kami persilahkan. Berjayalah kader gizi tua. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, gizi pencegahan diare, berjayalah kader gizi. Aku kader gizi sukarelawati, bakti pada pertiwi, ikut mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingatlah selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare, berjayalah kader gizi. Rumah tangga tentram sentosa tua. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Ar, pada Mbak Ar kami persilahkan. Baiklah, nanti aja yang penyuluhan yang sekarang yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Korlap Kecamatan Air Manjunto kepada Pak Mul. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Selamat pagi
pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Pos Sub Kader KB Herman Junto, Pondok Desa Pondok Makmur, Desa Sido Makmur. Yang saya hormati Kader Posyandu, Desa Pondok Makmur, Desa Sido Makmur. Yang saya hormati Bidan Desa ada? Ada, Pak. Nah, mungkin untuk kegiatan kita, kegiatan rutin ini, kita dalam hal kegiatan rutin memang kita sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar. Jadi saya dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan kita ini, nanti kita bisa review lagi. Untuk dokumentasinya kita review lagi, kita pelajari lagi apa sih yang bisa kita tampilkan, apa sih yang bisa kita sampaikan untuk kedepannya, untuk perbaikan diri. Itu tujuannya dokumentasi. Nah, terus untuk kegiatan-kegiatan kita, untuk hal-hal yang seperti ini mungkin untuk Dirjen nanti Bu Har bisa yang ketukan berapa itu bisa menjelaskan kepada kami semua. Itu nanti tugas setelah saya nanti dalam menjelaskan ya Bu Har untuk Dirjennya. Nah, terus untuk membawa acara mungkin setelah untuk kegiatan-kegiatan kita itu susunan acara memang disusun terlebih dahulu. Sekarang acaranya memang kita belajar dari Anda untuk Anda, seperti itu. Kedepannya kita seandainya masuk ke sesi berikutnya, ke level yang lebih atas, lebih tinggi, misalnya desa aja, belum kecamatan, ke kabupaten nanti. Kita belajar sekarang ini otodidak untuk apa? Tapi kita tetap memperbaiki diri untuk pembawa acaranya kedepannya. Bukan apa ya, kita kritik di sini boleh ajaran. Kita sama-sama belajar. Seperti ini, intinya sama-sama belajar. Nah, jadi kedepannya apapun kesalahannya dalam apa itu nggak usah dilakukan ya. Nah, yang namanya kesalahan itu tetap milik manusia. Tapi kita tetap memperbaiki diri kedepannya, kita berharap tidak ada kesalahan-kesalahan yang kecil maupun yang besar seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan sebenarnya, tidak ada kesalahan, cuma salah tulis mungkin di penyuluhan dengan apa. Seharusnya ketegasan sambutan itu, seandainya pembawa acara sudah memerintahkan untuk melakukan penyuluhan, laksanakan penyuluhan seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu. Pembawa acara kita, karena moderator atau pembawa acara itu memang hak kuasa penuhnya di acara itu dia. Nah, jadi kita serahkan sama Ibu, udah usah diulang lagi seperti itu. Jadi intinya kalau seandainya sudah disusun seperti itu, itulah susunannya. Kecuali sebelum acara atau seandainya gini, seandainya nanti ini pengandaian aja kita ke depannya seperti itu. Kita sudah menyebutkan sambutan dari kepala desa, tapi ada yang membisikkan. Kepala desa mau berangkat naik ke mimbarnya, tapi ada yang membisikkan, Pak Eko dulu, Pak Camat dulu. Nah, kita rubah lagi. Itu kan tidak menghormati jadinya, tidak menjadikan orang lain bulan-bulanan untuk kita seperti itu. Jadi itu untuk buah acara. Seandainya apa yang sudah disampaikan itulah yang dilaksanakan seperti itu. Jadi membawa acara harus tegas seperti itu. Nah, dalam hal ini meskipun kita sama-sama belajar, kita berharap itu perbaikan kecil untuk kita. Terus yang untuk Dirjen tadi nanti Bu Har, saya tidak membidangi seperti itu. Nah, untuk program kita tanggal 5 kita ada pelayanan KB. Tanggal 5 ada pelayanan KB di Puskesmas. Jadi harapannya kita kawan-kawan kader, baik kader posyandu, kader kesehatan, kader KB itu menyampaikan kepada masyarakat. Sebatas kita menyampaikan keinginan kita sebagai pribadi itu perbaikan dalam masyarakat, perbaikan cara alat obat kontrasepsi mereka. Untuk apa? Untuk perencanaan kehidupan keluarga mereka.
bukan untuk kita, tapi kita sebagai motivator. Ibu-ibu ini adalah motivator seperti itu. Memang skalanya seperti itu. Sama dengan saya pun motivator, memotivasi orang untuk melakukan atau mengikuti program saya. Saya bukan melepaskan, menyampaikan kepada ibu-ibu untuk program BKKBN seperti ini, yang ini. Nah, jadi saya memotivasi ibu-ibu untuk memotivasi lanjutan ke masyarakat seperti itu. Harapan kita, motivasi yang kita sampaikan ini berbuah amal untuk kita, berbuah peningkatan SDM di masyarakat. Harapan kita seperti itu. Dengan meningkatnya SDM nanti kita tidak harus bagaimana? Kalau petani itu petani pintar seperti itu. Kalau kegiatan-kegiatan lain itu kita lebih meningkat seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin banyak lahan tidur yang ada di kampung kita. Dengan meningkatannya jumlah penduduk nanti ke depannya seperti di kota-kota itu mereka lebih karena SDM aja seperti itu. Mereka menciptakan hidroponik di dalam ruangan, bisa menanam tanaman. Karena apa? Keterbatasan lahan. Kalau kita masih lahannya lebih luas seperti itu. Jadi harapan kita dengan menggunakan alat kontrasepsi itu warga itu meningkat SDM-nya, peningkatan SDM, masyarakat yang madani, masyarakat yang taat hukum, taat semuanya seperti itu. Jadi terciptalah masyarakat keluarga yang berkualitas ke depannya. Jadi tanggal 5 harapan saya ibu-ibu memotivasi. Memang di daerah kita di Pondok Makmur dan Sido Makmur itu sudah ber-KB semua. Tapi kita motivasi yang perlu peningkatan seperti itu. Misalnya suntik perlu peningkatan ke implan atau IUD, pil, jangka panjangnya. Jadi kita harapkan untuk perayaan tanggal 5 kita tetap memberikan motivasi aja. Memberikan motivasi. Saya tidak mentargetkan ibu-ibu harus berapa orang yang dicapai. Yang penting ibu motivasi aja. Motivasi setiap orang agar menggunakan alat obat kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran. Saya tidak mentargetkan ibu-ibu untuk pelayanan, saya tidak mentargetkan. Nah, jadi kita tidak ada target, tidak apa, tapi tolong kalau motivasi masyarakat, ajak masyarakat untuk meningkatkan SDM keluarganya, meningkat nanti ke desanya, meningkat nanti ke kecamatan, terus kabupaten, peningkatan SDM-nya. Nah, mungkin yang berikutnya mungkin untuk kegiatan TKBK nanti kita sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19. Harapannya siapa yang hadir nanti orang-orang yang dilayani aja. Misalnya seandainya ada kader yang ada aserto nanti diharapkan datang jam 8 ke Puskesmas Hermanito, itu aja. Syarat-syaratnya sudah ada semua ya Ibu. Karena K4 kartu KB nya udah ada semua ada. Habis di almari kita ada. Kalau ada pula di almari kita ada, jangan sampai. Terus yang syarat yang berikutnya itu kita harus tensi dulu di bidan desa. Tensi dulu di bidan desa, jangan sampai kegiatan yang kita laksanakan itu memakan waktu di situ. Ayu Herna, Bidan Herna memegang kepala klinik KB di Puskesmas itu menyampaikan itu, kita menerima masukan dia untuk efisiensi waktu seperti itu. Jangan di situ tensi, di situ tespek. Jadi di tespek dulu. Kalau yang belum ber-KB di tespek dulu. Detensi dulu di bidan desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu penyuluhan kepada Julia Kamusilaku. Kita nampak Pak. Maju dengan
Dipegang sini, Bu. Berdiri. Ah, diri aja, Bu. Diri aja. Enggak apa-apa. Berdiri aja enak. Kalau berdiri itu macam mana, Bu? Har? Rongga apa kok? Dia pragma untuk apa itu bisa aja tuh. Dimasukkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang kecerdasan. Langsung saja, kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk berpikir cerdas. Artinya cepat tanggap, cepat paham, mampu dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan usianya. Kemampuan kecerdasan yang harus dikuasai antara lain: 1. Mengenal dan memasangkan 4 sampai 5 warna. 2. Menjelaskan mengenai apa yang dilakukan atau dilihat dengan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu mengelompokkan benda yang sama dan sejenis. Adapun salah satu contoh kegiatan mengembangkan kemampuan kecerdasan yaitu mengelompokkan benda yang sama dan sejenis. Sementara itu cara untuk melatihnya yaitu yang pertama, menyediakan benda yang memiliki warna, bentuk, ukuran yang sama. Kemudian ajak anak untuk mengelompokkan sesuai dengan bentuk, warna, dan ukuran. Semakin anak memahami ciri-ciri benda tersebut, maka anak dapat mulai diajak untuk menggabungkan beberapa ciri sekaligus mengelompokkannya. Tujuan dari melatih tersebut yaitu untuk dapat membedakan benda berdasarkan warna, ukuran, bentuk, jenis, dan lain-lain. Alat bantu yang dapat digunakan yaitu benda-benda dengan berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyuluhan dari Bu Lia. Semoga berguna buat kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu lain-lain kepada Mbak Kristina, kami persilakan. Yang ngocok ini. Mungkin ada tanya jawab, ada apa? Bahar, untuk penjelasan untuk apa tadi, Bahar? Oke, mungkin kalau dibilang saya pintar enggak, kita sama-sama. Ya, sama-sama belajar. Ya. Waktu itu sudah saya kasih ketika kita belajar tentang lagu Maris KB. Ya, lagu Maris KB itu sebenarnya ibu-ibu semua, bapak-ibu, itu ketukannya bukan 2/4 tapi 4/4, tetapi dengan nada gembira. Dalam artinya ketika kita ketukan seperti ini bukan yang lambat, misalnya 1, 2, 3, 4, bukan, tetapi cepat. Nah, gini ya. Terus ketika kita melihat notnya, kalau ibu-ibu waktu itu saya sudah nggak bawa waktu itu, notnya, not terakhir di garis apa? Ketika yang terakhir ini sebelum garis birama, berarti kan yang pertama kita nyanyi birama pertama tuh. Kalau birama pertama berarti ketika kita mengendiri Jenny itu ke bawah, hitungannya 1. Nah, ketika mengangkat suara misalnya rumah tangga tenggang sentosa, kedua, nah seperti itu. Jadi terus itu yang mengenai biramanya. Yang kedua, ketika kita sudah mengangkat nada, tidak boleh lagi kita bilang 1, 2, 3, 4, itu tidak boleh lagi. Dimanapun kalau kita sudah ngangkat, ya sudah, yang lainnya berarti kalau kita awali itu tadi sudah langsung ketika turun berarti audiennya atau yang hadir itu nyanyi. Jadi ketika kita sudah pakai angkat suaranya, nadanya sudah tidak lagi 1, 2, itu tidak boleh lagi. Dimanapun kita Contoh? seperti itu. Kalau yang Marsgi Kadidisi itu saya lupa itu dari puskesmas, biramanya berapa saya lupa, kelihatannya kalau itu memang 2/4. Contohnya, Bu? Waktu itu Contohnya. kalau 2/4 cukup 1, 2. Gini aja udah. Jangan begini, kalau begini kan kesannya kayak orang nabur bunga. Itu udah. Nah. 2/4 ya kayak gini. Bapak sudah
Kalau kan disuruh kayak gini gitu. Kalau 2/4 ya 1, 2 kayak gini aja Pak. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi 1 itu turun, 2 ke atas. Itu pikirku ya kayak gitu kan. Jadi kalau Jadi, lagu Mars KB 2/4. 4/4. 4/4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ah. Gitu. Jadi kalau Jadi- misalnya rumah tangga tentram sentosa, keluarga berencana, jadi pas ke bawah. Tengok kita kalau Jadi Bapak tangannya? Ibu yang punya hari ini yang bisa dibuka, bukalah Google-nya di situ, tengok not Mars KB. Nanti di situ not terakhir, di situ biramanya apa? Jadi di situ nanti nampak kalau anak-anaknya di rumah juga punya buku lagu wajib nasional, itu juga biasanya ada. Dulu yang saya fotokopikan dari lagu wajib nasional. Itu waktu kita yang masih ada waktu dulu kan saya kasih. Jadi belajar dari situ. Nah, jadi ketika kalau kita ditanya lagu Mars KB memang itu 4/4, tapi di situ ada tulisan dan ada gembira. Jadi ketokannya sekalipun 4/4 bukan 4/4 yang lambat yang 1, 2, 3, 4. Kalau Mars, ya kalau Mars itu cepat, gitu ya. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Sekalipun 4/4 kan cepat. Beda kalau kita ya 4/4-nya misalnya bukan Mars seperti itu. Jadi ketika kita mimpin nyanyi, kita lihat notnya mana. Terakhir itu notnya berhenti di mana. Kalau sesudah garis birama itu masih ada 1, berarti garis biramanya kita ketokan kedua kita masuk nyanyinya. Tapi kalau di misalnya sesudah garis birama itu sisa 2, ketokan ketiga kita masuk. Tengok dari not itu paling akhir. Jadi dimanapun kalau ibu lihat, kalau misalnya mau ada lomba, tengoklah not itu di lembaran itu not paling bawah, terakhir itu berapa ketokan sesudah birama. Di situ kita lihat. Kalau memang itu masih kok sampai habis 4, berarti ketokan pertama kita mulai. Ketokan pertama berarti turun. Kalau ketokan terakhir berarti kita naik. Tangannya seperti itu. Jadi kalau 3/4 itu gini. 1, 2, 3. Jadi inilah pertamanya 1, 2, 3. Itu 3/4 karena hanya 3 ketokan. Kalau 4/4, 1, 2, 3, 4 kembali. Jadi ibu-ibu ketika mimpin dirijen, jadi dirijen siapapun kita tengoklah birama di pojoknya itu kan ada tuh ketokan berapa garis biramanya. Terus kalau sudah ditengok atasnya itu tadi berapa per berapa, not terakhir itu berhentinya sudah garis birama berapa. Kalau misalnya kan ada 3/4, ada 6/8, ada 6/4. 6/8 dengan 6/4 itu sama-sama 6 ketokan tapi temponya yang berbeda. Kalau 6/8 temponya lebih cepat tapi juga 6 ketokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang misalnya itu 6/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali ke atas seperti itu. Jadi bisa ditengok gitu. Ya kalau Indonesia Raya misalnya Bu. Kalau Indonesia Raya Lagu? ketokannya kan 4/4. 4/4. Berarti kedepannya kan banyak nanti itu kalau kita ada acara mesti ibu-ibu yang dihafal. Nanti ibu-ibu bisa tengok Indonesia Raya 4/4 juga. Kalau saya HP-nya habis datanya nggak ada. Kalau ibu-ibu bisa buka di situ. Saya buka pakai HP dari itu yang muter terus. Si dianya tidak mau muncul. Iya, jadi istilahnya kita harus tahu gitu. Jadi ketika kita mimpin nyanyi, ibu kalau kita kan belajarnya di sini ilmunya kecil ya. Jadi sempat kita misalnya pengertian orang tanda kutip selama ini setiap Mars pasti 2/4. Tapi belum tentu 2/4 karena Mars itu kalau maju tak bentar itu pakainya juga 2/4. Kalau 2/4 Bu, gimana? Satu, dua, gitu Pak. Yang tangan satu itu? Nah, Bro, enggak ada. Ya nggak ada apa. Kalau tangan satu di situ lambanya pakai apa? Tapi kan lambang tangan namanya Pak. Nggak boleh Pak.
Enggak, kalau di provinsi sering kalau di acara-acara resmi kan sering kita nengok Ya, kalau pakai apa? yang Satu. Yang satu ini kan dia biasanya kan pakai garpu tala, Pak. Dia yang satu pakai garpu tala, Pak. Itu ada alat yang untuk didengar bunyinya yang namanya untuk nengok Handset, nadanya handset. kan garpu tala, Pak. Yang ini paling Pak. Hmm. Yang ada gini. Karena itu ada alatnya, Pak. Yang satu kalau enggak tetap harus tangan dua, Pak. Karena kan audiennya banyak. Nggak mungkin dong orang banyak gini. Kecuali kalau kita Jadi yang pakai suara, satu tangan itu itu yang satu untuk memberi kode, Pak. Misalnya kan gini, kalau paduan suara kan ada suara Ya, ya, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu ini yang bukan untuk begini, ini biasanya untuk memberi kode audiennya yang dipimpin. Misalnya begini berarti suara Suara satu yang harus lebih kuat. Jadi kan kalau misalnya dia kodenya nggak mungkin mau begini nampak tinggi sekali. Kalau yang memang dirijen lomba pasti dia pelan, pasti audiennya kan sudah tahu ketika berlatih. Ketika dia begini berarti suara 2 itu yang harus dinampakkan. Mungkin terlalu kecil jadi memang suara tidak satu, jadi tidak kan difungsikan tangan kiri itu untuk untuk memimpin lagu seperti itu. Jadi Untuk kode. Nah, kalau kita suara satu Pikirnya yang kemarin itu yang gini-gini itu memang seharusnya tangan satu. Soalnya di provinsi kan seperti itu. Kalau apa kan? Tidak tahu yang tangan yang ini tadi satu dua Kalau satu. misalnya suara 2, 3, 4 kan kalau suara 4 ini kan bass laki-laki Ya. biasanya. Nah, kalau suara bassnya itu terlalu kencang, pasti tangan ini berusaha digini, Pak, berusaha digenggam. Berarti suara 4 ini agak diturunkan. Jadi yang ini fungsinya itu memberi kode, Pak. Jadi Kode kalau kepada itu anggotanya yang anggota. dipimpin. Ya, ya, ya. Jadi istilahnya kalau begini berarti suara satu harus lebih nonjol. Kalau begini suara 2 agak kenceng. Tapi kalau seperti gini kan 4-4-nya. Berarti ini suara Santai, ini harus slow. agak turun. Jadi kalau dirijen yang mimpin paduan suara yang lomba, orang itu kan selama latihan sudah dikasih tahu. Oh ini suaranya suara oh kurang kenceng. Berarti diginikan. Yang merasa suara satu itu pasti Pikirnya memang ketukan itu harus satu. Enggak. Nengok di provinsi. Terus yang kedua, Pak, Bapak Satu Ibu, di situ, ketika kita diri sini tanda kutip tidak Ya, boleh karena tidak tahu tadi kan ini gini kan baru tahu. Jadi ke atas ini tidak boleh. Ah. Makanya kalau sekali paling tinggi kita lurus gini, Hmm. lurus bahu kita. Tidak boleh sampai lewat ini ternyata itu enggak sopan. Sekalipun audiennya banyak, pasti biasanya kan di atas. Kalau audiennya banyak, makanya kan biasanya pakai tongkat. Pertanyaannya yang begini, pasti kan tongkatnya yang begini kan. Tokennya dikit aja Ra. Tidak boleh, kita tanda kutip sampai begini tidak boleh. Jadi, Untung lebih semangat tapi nggak sampai. Ada yang itu memang PKK sampai. jadi istilahnya kalau kita ini Pak, jadi seperti itu. Jadi hari ya kita kan berarti orang kita sendiri. Sebahu. Keluarga berencana sudah waktunya. Nah, jangan yang ini nggak ikut naik. Tangan ini sebahu. Iya, yang dari sini ke sini ini sebatas sebahu. Mau gerak mau apa yang setengah ini lah gerakan lah. Yang ini jangan naik. Masa ya mau pamer? Berarti ini ya. Jadi kita kan belajar sama-sama ini. Ya. Karena kita tidak tahu. Kita perlu belajar dengan yang tahu. Nanti yang akan tugas di bulan depan. Ayo Mulai ya. Itu. Nah, siapa yang belum? Jadi Males KB 4/4, yang kader gizi 2/4.
2/4 cuma ketukannya aja yang rendah ya, Bu. Ya. Tapi ada untungnya juga Kak mau suruh gini. Jadi Ah. tahu salahnya. Enggak. Memang saya ingin seperti itu. Intinya kita di sini sama-sama belajar. Ketidaktahuan kita karena kita tidak ingin belajar, tidak ingin dinasehati seperti itu. Sekarang kan kita ada kawan yang lebih tahu dari kita. Kita minta nasihatnya seperti itu. Jadi intinya seperti itu, Bu, kawan-kawan. Jadi makanya waktu lomba malas PKK di Pondok Makmur, terus terang saya sama Bapak ketawa ketika ada yang diwijeni sampai sini. Iya. Karena kutip ada, pokoknya yang merasa Pondok Makmur ada. Terlalu semangat. Saya sama Bapak mau ketawa gitu kan. Tidak kenapa kok ya sampai tinggi sekali gini kan. Berarti tadi aku ngajak ini ketawa juga. Tapi kan dari orang kan makmur. Ngikut aja berarti tadi. Mau laki-laki mau perempuan, kalau ibu nggak pernah lihat aja kalau di TV sekalipun banyak, dia nggak mungkin setinggi ini, pasti tongkatnya yang tinggi, tapi tandanya tetap sebatas ini. Ya. Karena ini nggak boleh sampai terangkat tanda kutip ketiak ini terangkat nggak boleh. Karena yang dirjen itu pun sudah jadi profesi, profesional. Mereka profesional dengan aturan. Karena secara etika masa kita mau upacara kan penyuluhan. Jadi misalkan ini dikocok Iya, iya, iya. barisannya. Nah, jadi nggak apa-apa kan kata Bu Atul dulu bukunya dibawa dipelajari di rumah. Jadi nggak Iya. nggak apa itu? Tidak. Kalau kata orang Sunda mah nggak kagok, nggak Ya. kagoknya apa sih? Tapi ya sama kalau dibawa pulang-pulang. Enggak, dulu kita kan udah dikasih, Mbak. Iya. Dulu kita udah dikasih. Ada. Takutnya Berarti kan sama, terus bukannya penyuluhannya kan nggak selalu yang variasi kan bisa tentang posyandu, Ya. tentang Ya, ada AB, apa? 10 apa 8 fungsi Keluarga. keluarga. Kan itu juga boleh gitu. Nah, terus jadi yang mau apa tuh mau penyuluhan tuh kan biar belajar lagi cari materi. Toh kalau misalnya kadang-kadang kita kumpulan tuh kadang cuman ini aja nggak usah ada yang nggak apa-apa kan yang penting pas mau bulannya jadi nggak ini gitu. Ada keinginan. Setidaknya tersusun dulu gitu. Jadi saya boleh kalau ibu ini misalnya mau penyuluhan tentang kecantikan juga boleh. ya ada apa-apa. Pas semuanya. Jadi gini, kawan-kawan, Iya, bisa. kawan-kawan yang di luar nggak kelihatan, Teman-teman yang di luar, yang di luar, ibu-ibu. Nah, jadi gini, ini usulan dari kawan kita tadi untuk kedepannya untuk penyuluhan kita kan di sini sama-sama belajar. Kita manfaatkan buku-buku yang ada di sini, silakan manfaatkan. Kalau seandainya hancur seperti disampaikan Bu Wil tadi, itu kalau hancur untuk penggunaan pemanfaatan itu silakan. Tapi kalau hancur di rusak jangan. Hah? sini ikut tekor, siapa yang apa kan? Jangan. Jangan kalau untuk Siapa yang mau satu kelas datangi Kasih. belajar. Iya, belajar dulu berarti. Belajar dulu. Oh, boleh. Tapi belajar satu lagi kita belajar kan tidak hanya di buku. Iya. Kita ada- memiliki ada rata-rata. gitu. Nah, rata-rata kita memiliki HP. Android. Tapi smart tadi. Smart kan pintar. Smartphone, telepon pintar. Nah, kawan-kawan rata-rata memiliki smartphone. Nah, jadi pelajari apapun materinya kita sampaikan di forum ini. Kita di sini belajar mengemukakan pendapat di depan umum, belajar berbicara di depan umum. Public speaking kita diperbaiki seperti itu. Harapan kita dengan pertemuan-pertemuan ini kita tidak bahasa Sunda yang tadi gagok lagi. Nah, berbicara nggak kagok lagi berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat. Daripada kita tidak setuju dengan yang dipimpin nanti,
misalnya pemimpinan keadaan rapat kita tidak setuju, bisik-bisik dengan kawan itu jadi apa no? Pamali apa? Ngomong dengan kawan tapi kita tidak setuju dengan orang itu. Kawan ini tidak bisa memutuskan seperti itu. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat ke depan, itu orang lain bisa dengar, yang buat keputusan pun bisa menindaklanjuti seperti itu. Jadi itu tujuan kita, belajar berbicara di sini, belajar mengemukakan pendapat, belajar lebih baik lagi public speaking kita, itu untuk kita tidak berbicara saat orang lain berbicara. Kita tidak berbicara ketidaksetujuan kita terhadap program pemerintah dengan kawan kita, tapi sampaikan melalui jalurnya seperti itu. Nah, harapan saya seperti itu. Dengan kita belajar di sini, harapan saya seperti itu. Tidak berbicara di belakang, tapi langsung sampaikan. Bukan kita ingin apa-apa, bukan. Kita ingin menyampaikan apa yang kita inginkan seperti itu. Nggak ada salahnya kalau dalam forum-forum rapat itu nggak ada salahnya kita menyampaikan keinginan kita seperti itu. Nah, mungkin itu kedepannya untuk penyuluhan, carilah materi-materi melalui smartphone atau di sini silakan. Kalau rusak untuk penggunaan untuk pembelajaran silakan. Tapi kalau untuk dimain-main, mohon jangan, tidak usah diganti. Kalau bisa ya. Namanya kayak gitu Pak, biasanya kayak KMS kan ditolak ulang, biasanya sobek kayak gitu kan, biasanya kayak gitu kan, kalau itu kan dia lagi taruh di tempatnya kayak umpamanya KMS dia ditaruh di posyandu, kadang kalau dibawa di kelas semua gitu. Jadi belajarnya di Sekarang diwajibkan dibawa pulang, tapi yang pada hancur sampulnya itu. ya. Sekarang kan kita buka terus kantor. Dapo juga kita buka terus kantornya. Mbak Bu Suti ada di kantor, kadang Mahar itu bisa sambil duduk di kantor kan belajar apa gitu, materi-materi seperti itu. Nah, ya ada di rumah gitu. Nah, ya ada apa? Nah, itu aja. Bu moderator silakan. Lain-lain apa namanya? Arisan. Arisan baca-baca jangan main. Ini tak kosong. Aku yang ngocok mbak yang baca. Namanya itu. Siapa tahu aku yang tahu. Ini apa? Kita Belum dapat. ini ki Bu, masalah itu enggak diteruskan kok. Nanti deh.